Oke, selamat siang nih teman makan apa? Saya Dodon Jerry, si tukang jalan jajan. Hari ini saya mau mampir ke salah satu kuliner yang udah lama banget di kota Pontianak. Ini nggak tahu saya kapan generasi keberapa, tapi kalau saya lihat mungkin generasi kedua atau ketiga yang sudah menjalani bisnis di Nurbaya. Dulu ibu saya paling senang makan ayam pop di sini, dan kenangan masa kecil itu masih bisa saya rasakan sampai sekarang. Saya penasaran bagaimana perubahan menu mereka setelah belasan tahun saya nggak di Pontianak. Saya mau coba lagi nih ayam pop, terus ada sambal ijo dan kuah rendangnya yang saya suka dari sejak kecil. Ikut saya ke Siti Nurbaya di Jalan Patimura. Jadi temen makan apa, saya ini kebingungan kalau udah ngeliatin makanan Padang ini ya, karena banyak sekali pilihannya. Tadi saya udah ke depan, karena saya pikir kalau dihidangkan gitu ya, itu rasanya nggak tega juga, karena saya makan terus nanti kecipratan kemana-mana. Jadi saya mintanya apa yang mau saya makan, itu yang saya pesen. Nah jadi, tadi saya di depan udah bilang ada beberapa menu yang saya high note, itu memang favorit dari zaman ibu saya suka makan di sini ya. Ini ayam pop. Tapi ini ayam popnya ayam negeri, nggak ayam kampung kayak dulu saya makan biasanya ayam kampung di sini. Terus favorit ibu saya ini. Jadi kuah rendangnya itu hitam banget dan dimasak dalam waktu yang lama sehingga dagingnya empuk. Dan satu lagi, ini sambal hijaunya beda ya sama sambal hijau makanan nasi Padang lainnya. Ini di sini tuh sambal hijaunya tuh gede-gede dipotongnya, jadi nggak tipis-tipis, nggak hancur gitu ya. Apalagi dan singkong pasti. Jadi banyak yang salah kaprah kalau misalnya nama menu makanan Padang itu adalah namanya. Sebenarnya itu adalah proses memasaknya. Contoh rendang itu kan dalam bahasa Padang itu merandang, atau proses pemasakan dengan cara yang lama ya, dengan bumbu yang lengkap sehingga hasilnya menjadi hitam seperti ini. Nah, sementara yang biasa kita makan di Pontianak kebanyakan itu adalah kalio. Kalio itu proses pemasakan sebelum dia menjadi rendang. Oke. Terus saya juga mau kasih tahu, masing-masing suku di Minang itu punya rendangnya masing-masing. Tidak melulu daging, ada telur, ada yang menambahkan kentang ke dalamnya, dan banyak lagi jenis yang lain rendang. Jadi nggak cuma rendang daging seperti yang kita makan sekarang. Oke, jadi ini saya makan pakai sendok. Mohon maaf, sebenarnya makanan Padang itu paling enak. Cek tangan. Ini hal terpenting dari sebuah nasi Padang itu adalah mencampurkan semuanya jadi satu. Ini harus dicampur. Ini kuah rendang hitam itu, sambal hijau, ini yang pedes ya, sambal merah, daun ubi, masukin semuanya. Tuh, daging rendangnya empuk banget. Saya cuil pakai sendok aja udah dapet. Saya hempaskan ke dalam lambung. Emang nggak bisa berkata apa-apa. Jadi bumbunya itu melekoh banget ya.
Rempah-rempahnya super kaya. Ini nangka digulai nangkanya. Empuk karena bumbunya jadi berasa kayak daging gitu ya. Ini ayam pop. Jadi kenapa namanya ayam pop? Saya pernah baca dari satu sumber yang mengatakan bahwa ayam ini kenapa diberi nama ayam pop, karena waktu menggoreng itu karena dia basah, itu minyaknya meledak-ledak, pop 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 gitu ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi dari beberapa literatur yang saya baca, termasuk dari almarhum Pak Bondan Winarno, bilang bahwa ini memang aslinya karena ayamnya basah dan itu digoreng bukan untuk membuat dia jadi crispy atau renyah, enggak, tapi hanya untuk menghangatkan aja. Ayam pop itu menunya sangat sederhana sekali, tidak banyak rempah yang dimasukin. Kenapa bisa empuk? Karena menggunakan air kelapa. Jadi daging itu benar-benar empuk dan dimasak lama hingga meresap sampai ke dalam. Jadi saya mulai keringetan. Ternyata makin ke sini pedasnya makin berasa. Ini pasti berkat cabai merah ini ya. Lihatlah itu. Chili oil itu selalu sukses membuat pedasnya naik satu level. Itu juga dilakukan di kuliner Tionghoa. Pada saat kalian makan dimsum, ada chili oil. Terus juga Szechuan. Nah, Szechuan juga menggunakan chili oil. Terus juga ada gosip yang berkembang kan. Kenapa sih daun singkongnya di nasi Padang itu empuk banget? Dan bikin lagi. Ada yang bilang dicampur daun sesuatu gitu ya. I don't know. Tapi dalam kuliner Indonesia, biji dari tanaman berdaun lima itu memang digunakan untuk bumbu masakan, dan itu hal hal lazim di Sumatera. Saya nggak heran kenapa rumah makan ini jadi selera dari dulu sampai sekarang. Pertama, rasanya nggak berubah. Rendangnya itu dan bumbu hitamnya ini tetap memberikan sentuhan rasa smoky yang benar-benar pas banget. Ini mungkin karena rempahnya itu dimasak dalam jangka waktu yang lama sehingga benar-benar kering dan keluar semua aroma-aromanya. Perkedel kentang. Saya mau habisin makan ini dulu. Besok saya mau belajar cara bawa makanan Padang yang berbanyak itu ya. Itu ada namanya apa ya, nama susun itu ya. Itu ada namanya. Nanti saya mau cari tahu pada saat kamu menghidangkan makanan Padang. Saya makan dulu ya. Saya habisin dulu semuanya.
sih kacang-kacangan India tuh biar dia kental. Jadi dia nggak pakai santan. Kita masih kampau dia. Jadi ini memang tidak berubah ya, walaupun ayamnya tadi berubah dari ayam kampung ke ayam negeri gitu ya, tapi rasanya tetap sama. Walaupun tingkat empuknya tuh agak berbeda ya, pasti lebih empuk ayam negeri lah ya. Tapi yang jelas konsistensinya itu masih sama. Dari dulu zaman ibu saya sampai sekarang saya udah segede gini, rasanya masih tetap sama. Nah memang agak susah ya mencari nasi Padang yang asli dan yang tidak. Tapi kalau dilihat dari rendangnya tadi yang hitam, pekat, dan juga kering, boleh dibilang ini racikan masih asli. Jadi kalau kamu mau makan nasi Padang, mau coba, rekomendasi saya high note tadi yang udah saya kasih tahu, ayam pop, sambal ijo, daun singkong, dan kuah rendang. Kalau nggak mampu beli rendangnya, beli kuahnya aja. Itu diuwek-uwek makan. Walaupun Anda harus teriak tambocie karena nasinya kecil banget ya khasnya Padang gitu ya. Tapi ini worth it banget. Harganya juga worth it, rasanya juga worth it. Walaupun agak merogoh saku lebih dalam, tapi enak. Nanti ketemu lagi ya di program Makan Apel bareng saya Dodon Jerry, si tukang jalan jajan. Subscribe karena ini udah hampir 1000 ya, cepetan subscribe. Nanti ketemu lagi dengan saya, mudah-mudahan saya diajak makan-makan lagi di tempat yang tradisional, yang otentik, dan juga mungkin hidden games-nya Pontianak. Bye bye. Makan apa? Hah? Makan apa hari ini?